Pada pembahasan Python dasar kali ini, ada pun tujuannya. Yang pertama, supaya kita bisa memahami apa itu Python dasar. Yang kedua, supaya kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan dari Python. Yang ketiga, supaya kita bisa memahami konsep dan struktur dari bahasa pemrograman Python. Yang keempat, supaya kita bisa menerjemahkan algoritma dan flowchart dari suatu program. Dan yang terakhir, tentunya diharapkan kita mampu membuat aplikasi dari bahasa pemrograman Python. Jadi, apa sih Python? Python merupakan sebuah bahasa pemrograman yang bersifat interpretatif multiplatform, yaitu mudah dipahami dan dibaca baik bagi pengguna maupun komputer, dan dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac, Linux, dan lain-lain. Jadi ada beberapa nih kelebihan yang dimiliki dari Python, seperti Python itu bahasanya mudah dipahami sehingga cocok bagi pemula. Python juga berorientasi pada objek sehingga penggunaannya lebih efisien. Python juga menyediakan berbagai fitur fungsi tak terbatas sehingga mudah diakses oleh pengguna. Kemudian Python ini menyediakan berbagai akses modul yang dapat kita pelajari. Kemudian, Python juga dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Dan yang terakhir, Python ini penggunaannya tidak berbayar sehingga dapat diakses secara gratis. Walaupun demikian, ada juga nih beberapa kelemahan dari Python, seperti Python itu terlalu lambat. Kemudian, akses basis data Python itu terbatas, serta pada Python terdapat beberapa penugasan yang tidak bisa dijangkau oleh Python. Selanjutnya, apa itu algoritma dan flowchart? Algoritma merupakan sebuah tahapan dalam memproses data, sedangkan flowchart sendiri merupakan sebuah diagram representatif dari algoritma yang disajikan dalam bentuk diagram. Jadi, gambarannya tuh algoritma sama flowchart merupakan kerangka dari aplikasi yang kamu buat. Jadi pada Python ini kita bisa membuat sebuah fungsi program perulangan. Nah, perulangan ini salah satunya bisa menggunakan while. While merupakan perulangan tak terbatas. Penerapannya menggunakan script seperti ini. Dalam script ini terdapat while true. Penjelasannya maksudnya itu akan terus melakukan perulangan dengan variabel-variabel seperti ini yang sudah dituliskan. Kemudian logikanya seperti ini. Dalam script ini kan terdapat true. Berarti semua variabel-variabel di dalamnya ini dianggap benar sehingga akan terus melakukan perulangan-perulangan tersebut. Selain menggunakan script seperti tadi, ada juga perulangan while yang menggunakan script seperti ini. Nah, untuk yang perulangan while menggunakan script seperti ini, penjelasannya itu maksudnya akan terus melakukan perulangan hingga nilai yang dimasukkan itu bernilai Y atau T. Nah, logikanya sendiri ini kan di sini tertuliskan while. While sendiri merupakan keyword untuk perulangan, sedangkan yang script lagi tanda seru sama dengan Y, N, T. Ini maksudnya variabel yang dimasukkan jika tidak bernilai Y atau T maka akan terus melakukan perulangan berkala. Seperti itu. Selanjutnya untuk perulangan bisa juga menggunakan perulangan for, yaitu perulangan terbatas. Nah, penerapannya sendiri bisa menggunakan script seperti ini. Nah, penjelasan dari script ini sendiri kan maksudnya itu kita melakukan perintah perulangan yang terbatas, yaitu sesuai dengan data yang kita inginkan saja. Logikanya seperti ini kan, di sini tertulis for n in rank. For sendiri merupakan keyword untuk perulangan for, sedangkan in rank i sendiri merupakan data yang ingin kita ambil, yaitu data i yang isinya berupa nama, NIK, dan lain-lain seperti itu. Selain membuat fungsi perulangan pada Python, kita juga bisa membuat fungsi pengandaian pada Python. Nah, penerapannya sendiri menggunakan script seperti ini. Jadi, penjelasan script ini itu, jika kita memasukkan suatu kondisi, if, maka akan dieksekusi. Tapi jika dari if salah, maka kita akan diarahkan di elif. Dan jika dari elif juga salah, maka baru di else. Nah, jadi logikanya seperti ini. Di if ini ada keyword berupa ekonomi. Jika keywordnya sesuai dengan yang kita masukkan, maka akan dieksekusi. Namun, jika kita menginginkan keyword lain,
kita bisa menggunakan elif. Jadi elif ini sebagai parameter kedua dari if. Dan jika dari if sama elif salah, baru ke else. Else ini merupakan akhir dari pengandaiannya. Seperti itu. Jadi dalam Python itu terdapat beberapa jenis tipe data. Salah satunya yaitu string. Penerapannya sendiri menggunakan script seperti ini. Jadi string itu merupakan tipe data untuk menyatakan informasi berupa karakter. Jadi logikanya itu kan string input nama. Jadi yang kita masukkan itu nanti datanya ditangkap sebagai data tipe string, jadi yang tidak bisa diolah seperti angka yang dapat dihitung, jadi berupa karakter saja. Kemudian ada juga tipe data integer. Penerapannya sendiri dapat menggunakan script seperti ini. Nah, tipe data integer ini digunakan untuk menyatakan informasi berupa angka bilangan bulat. Jadi logikanya jika kita memasukkan angka itu, nanti angkanya bisa diolah, diproses dengan syarat itu angkanya bilangan bulat. Kemudian ada juga tipe data float. Tipe data float itu penerapannya sendiri bisa menggunakan script seperti ini. Jadi tipe data float itu merupakan tipe data untuk menyatakan informasi berupa bilangan yang mengandung koma. Jadi hampir sama dengan integer, cuma kalau ini bisa dengan koma. Jadi nanti logikanya itu data yang kita masukkan, jika angkanya mengandung koma, maka koma itu dapat dihitung secara keseluruhan, seperti itu. Selanjutnya, pada pembahasan Juai fase 2 ini, adapun tujuannya yang pertama, supaya kita bisa membuat aplikasi sederhana menggunakan fase 2. Dan yang kedua, supaya kita bisa menerjemahkan dari Python dasar ke dalam bentuk Juai. Jadi apa itu Juai? Juai, Graphical User Interface, merupakan sebuah sistem operasi yang digunakan untuk komunikasi antara pengguna dengan komputer menggunakan grafis sebagai visualisasi sehingga memungkinkan terjadinya interaksi. Lalu bagaimana dengan PySide? PySide merupakan library Python yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis GUI. Dengan kata lain, PySide digunakan sebagai pengikat antara GUI dengan Python. Nah, PySide ini ada dua jenis, PySide dan PySide 2. Perbedaan mendasar terletak pada penggunaan Python versi berapa. Untuk yang Python versi lama menggunakan PySide, sedangkan Python versi 3 dan ke atas menggunakan PySide 2. Jadi kali ini saya akan mencontohkan sebuah aplikasi berbasis perhitungan yang menggunakan prinsip Juai. Jadi nanti outputnya seperti ini. Nah, untuk membuat tampilan seperti tadi, adapun tahapannya yang pertama kita membuat sebuah tembok atau widget. Nah, pembuatan widget ini bisa menggunakan script seperti ini. Jadi penjelasan dari script ini itu kita membuat sebuah widget di mana title dari widget ini tuh namanya perhitungan biaya. Nah, ukuran dari widget ini kita bisa atur sesuai yang kita inginkan. Kita juga bisa menambahkan icon pada widget. Kemudian, jadi widget ini tuh sebenarnya fungsi utamanya digunakan untuk menempelkan isi konten kita ke aplikasi. Jadi tanpa widget, aplikasi kita tidak bisa ditempelkan ditaruh mana itu. Nah, untuk membuat widget jangan lupa menggunakan if penutup. Jadi if penutup ini tuh digunakan untuk menutup widget agar kita bisa keluar dari aplikasi seperti itu. Jadi logika dari script ini tuh kan tertulis QWidget digunakan untuk mengaktifkan fitur widget. Kemudian ada juga set window title yang digunakan untuk memberi nama pada widget yang kita buat. Kemudian ada juga move center digunakan untuk posisi widget pertama kali muncul. Kemudian ada juga resize yang digunakan untuk mengukur ukuran tembok dari widget. Kemudian ada juga nih Q icon digunakan untuk menambahkan icon pada widget dan beberapa dev dari isi konten yang ditembakkan pada widget agar bisa ditampilkan. Nah, untuk yang dev penutupnya sendiri ini digunakan x.show. Jadi x.show itu merupakan perintah untuk menampilkan aplikasi dan juga sds.exit itu supaya kita bisa keluar dari aplikasi tersebut. Nah, setelah membuat widget, barulah kita membuat isi konten dari aplikasi kita. Pembuatan isi kontennya ini dapat memanfaatkan beberapa fitur dari Juai, seperti punya saya ini memanfaatkan fitur-fitur berupa QLabel, digunakan untuk membuat teks. Contoh penerapannya sendiri itu seperti outputnya wisatawan itu ya. Kemudian ada juga QComboBox, digunakan untuk menampilkan fitur
daftar pop-up yang dapat kita pilih. Jadi penerapannya itu nanti outputnya ada pilihan wisatawan lokal ataupun mancanegara. Kemudian ada juga queue line edit seperti bentuk box, di mana box itu dapat kita isikan data yang datanya itu dapat dirubah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada juga queue spin box. Queue spin box ini merupakan tampilan yang dapat kita masukkan data, di mana nilai data tersebut dapat dinaikkan dan diturunkan. Kemudian ada juga fitur queue push button, yaitu tampilan berupa kotak persegi panjang, di mana ketika kita klik maka mengaktifkan fitur yang telah terintegrasi dengan push button tersebut. Setelah membuat isi, jangan lupa kita menata layer dari isi konten tersebut. Nah, penataan layer ini bisa menggunakan keyform layer. Jadi, penerapannya sendiri bisa menggunakan script seperti ini. Penjelasan scriptnya ini, keyform layer digunakan untuk menata layer berdasarkan urutan yang telah kita tentukan. Jadi logikanya seperti ini. Dalam script kan tertulis keyform layer itu merupakan perintah untuk mengaktifkan fitur itu sendiri. Kemudian di bawahnya lagi ada script add row pengunjung, baris 1. Maknanya pada baris pertama itu nanti diisi konten dari pengunjung dan baris 1. Kemudian di bawahnya lagi ada paket, baris 2. Maknanya di bawah konten pengunjung itu berisi konten dari paket dan juga baris 2, dan seterusnya seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu web statis dengan Django. Adapun tujuannya yang pertama supaya kita bisa memahami sintaks-sintaks dasar dalam HTML dan CSS. Yang kedua supaya kita bisa memahami penggunaan dari Django. Dan yang terakhir diharapkan kita mampu membuat tampilan web statis dengan menggunakan HTML dan CSS. Jadi web statis itu merupakan web yang isi kontennya tidak dapat berubah. Nah, pembuatan web statis ini pertama kita perlu membuat project terlebih dahulu. Cara membuat project, pastikan bahwa sudah terinstall Django pada laptop Anda. Kemudian kita buka CMD, kita tuliskan Django admin start project misal posttest. Nanti akan terbentuk folder bernama posttest, di mana folder ini berisi paket file-file seperti manage, kemudian init, setting, dan lain-lain yang sudah secara otomatis terbentuk. Setelah kita berhasil membuat folder, selanjutnya kita edit filenya ke dalam sablon teks. Kita masuk ke setting, pada bagian dirs kita tuliskan template. Jadi template ini berfungsi sebagai tempat untuk menempelkan script HTML yang nantinya kita buat. Kemudian kita masuk ke URLs. URLs itu ibarat sebagai pintu gerbang dari web kalian. Jadi alamat-alamat web kalian itu terkumpul ke dalam URLs. Nah, dalam URLs ini terdapat admin. Admin merupakan awalan dari alamat web kalian, dan tanda dolar merupakan akhiran dari alamat web kalian. Kemudian setelah itu kita buat file baru bernama views.py. Kita buat file ini karena tadi di URLs kan kita import views.py. Nah, views.py ini belum terdefinisi, makanya kita buat file bernama views. Di dalam file views ini kita isikan script seperti ini. Jadi views ini itu berfungsi untuk memanggil script HTML yang nantinya kita buat. Setelah itu kita buat folder bernama templates. Di dalam folder tersebut kita buat script HTML-nya. Setelah berhasil membuat project, selanjutnya kita membuat aplikasi. Nah, kita keluar dulu nih dari CMD project. Kemudian kita tuliskan manage.py start app. Misal kita buat project bernama kontak. Nah, nanti akan terbentuk folder baru bernama kontak. Kemudian kita edit file-file di dalam folder kontak ke sablon teks. Kita masuk dulu nih ke bagian setting project. Kemudian pada app dirs kita tambahkan nama aplikasi yang kita buat, yaitu kontak. Kemudian kita masuk ke URLs project. Kita tambahkan URLs pattern dari kontak. Nah, jadi nanti URLs pattern ini akan mencari URLs kontak di mana berada di folder kontak. Kemudian baru kita masuk ke dalam folder kontak. Ke dalam folder kontak ini kan belum ada yang namanya file URLs. Kita buat file urls.py. Kemudian kita tuliskan seperti ini. Jadi urls.py di kontak ini tuh buat mengimport views. Baru setelah itu kita masuk ke views kontak. Views kontak kita tuliskan seperti ini. Jadi hampir sama dengan project views kontak ini nanti dibuat untuk memanggil dari script HTML yang kita buat nantinya. Baru setelah itu kita buat folder bernama template,
dan di dalam folder itu kita buat script bernama HTML, kontak HTML. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu membuat script HTML. Kita bisa menuliskannya kurang lebih seperti ini. Jadi penjelasannya itu pertama itu doctype. Doctype itu merupakan menunjukkan bahwa HTML 5, kemudian ada juga head, itu merupakan HTML bagian atas, biasanya ditampilkan ke bagian window di bagian jendela browser. Kemudian di bawahnya ada body, itu isi dari HTML kalian, web yang ingin kalian buat. Kemudian ada juga footer, itu bagian bawah biasanya buat copyright. Kemudian kalau yang atas sendiri itu juga ada load static untuk memanggil folder static. Selanjutnya yaitu membuat CSS. CSS digunakan untuk membuat style desain dari tampilan web kalian. Nah, cara membuatnya sendiri kita perlu menyeting pada project dengan menuliskan seperti ini supaya folder static bisa dieksekusi oleh si project. Kemudian kita buat folder baru bernama static, di mana folder ini digunakan untuk menyimpan berbagai yang berkaitan dengan desain, seperti misal foto ataupun file CSS-nya kita simpan ke dalam folder static. Kemudian kita buat new file dengan format css.css. Nah, kita bisa tuliskan kurang lebih seperti ini. Sebenarnya bebas sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ada juga beberapa style seperti image, kemudian background, color, font, family, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Untuk web dinamis, ada pun tujuannya yang pertama supaya kita bisa mengetahui cara kerja dari website dinamis. Yang kedua, supaya kita bisa membuat database dan juga tabel pada MySQL. Dan yang terakhir, supaya kita bisa memanipulasi data pada database. Jadi apa itu database? Database merupakan kumpulan file-file data dan informasi berbasis komputer di mana data tersebut dapat disusun secara berkelompok maupun berdiri sendiri sehingga mudah diakses. Nah, ada pun manfaat database dalam perusahaan seperti data tersimpan akurat, mengurangi redundansi, mengurangi inkonsisten, menyeimbangkan kebutuhan, serta data dapat digunakan secara bersama. Jadi pada web dinamis kita bisa melakukan beberapa proses data seperti CRUD, create, read, update, and delete. Nah, untuk yang create contohnya kita ingin menambahkan data baru melalui website. Penerapannya sendiri bisa menggunakan script seperti ini. Jadi kita memanggil form yang sudah kita buat sebelumnya untuk kita isikan data yang kita inginkan. Baru setelah itu kita kirim melalui metode post sehingga bisa langsung diterima oleh user. Setelah create, selanjutnya yaitu read. Nah, read itu prinsipnya seperti menyampaikan sebuah informasi. Cara buatnya sendiri, setelah kita membuat model views.py, kita ke views.py di mana views.py ini mengambil data dari dasar pada model views.py. Setelah itu kita tampilkan pada HTML supaya bisa ditampilkan. Selanjutnya yaitu update. Update itu seperti merevisi sebuah data. Nah, implementasinya bisa menggunakan script seperti ini. Jadi, kita mengambil data awal dengan perintah get, kemudian kita tampung sementara pada formulir, kemudian kita edit, kita revisi sesuai yang kita butuhkan, baru setelah itu kita kirim ulang data yang sudah direvisi. Selanjutnya yaitu delete. Delete berarti menghapus sebuah data. Nah, penerapannya bisa menggunakan script seperti ini. Dalam script tertulis dasar titik objek, berarti objek yang akan dihapus itu berasal dari dasar. Kemudian ID sama dengan delete_id, berarti yang dihapus itu per item bukan keseluruhan. Jadi ada beberapa manfaat nih dari website dinamis dalam sistem informasi suatu perusahaan. Yang pertama pastinya dengan website dinamis kita bisa melakukan perubahan isi konten sewaktu-waktu. Jadi misal nih perusahaan ingin memperbarui atau mengubah tampilan websitenya itu lebih mudah. Kemudian dengan web dinamis ini kita bisa meningkatkan promosi dan pemasaran karena lebih banyak dijangkau oleh orang. Kemudian dengan web dinamis ini kita bisa melakukan interaksi lebih lanjut antara pengguna dengan server sehingga pengunjung itu bisa melakukan request. Kemudian dengan web dinamis ini tentunya kita bisa melakukan proses data seperti create, read, update, dan delete sehingga ketika ada suatu data yang ingin di create maupun di update maupun di delete itu bisa dengan mudah.